warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, saudaraku semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, walaupun ini di pertengahan bulan puasa, bulan Ramadan, kita harus semangat bertani juga ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang masih pertanian, yaitu tanaman kacang panjang ya. Ya, ikuti perjalanannya. Kita menuju lokasi perkebunan penanaman dari kacang panjang ya teman-teman. Ini lokasinya ada di pesawahan ya teman-teman. Untuk proses penanaman seperti biasa ya, kita menggunakan media mulsa. Tanah kita bikin bedengan-bedengan, kemudian kita olah tanahnya, kita kasih pupuk. Setelah itu baru kita tutup dengan media mulsa ya. Kemudian dikasih parit juga ya tengah-tengahnya. Ini untuk menjaga supaya nanti kalau hujan tidak terendam airnya. Ini pertumbuhan dari tanaman palawija berupa kacang panjang ya. Ini sekarang sudah mulai memasuki masa panen ya teman-teman. Ya alhamdulillah, kita akan melakukan proses pemanenan. Ini kita pakai turus ya, ajir dari bambu, supaya posisi kacangnya bisa merambat ke atas ya. Hasil dari pemanenan hari ini, untuk pemanenan atau pengambilan dari hasil tanaman ini kita lakukan sekitar 1 minggu sekali. Dilihat dari pertumbuhan tanaman ini ya. Kalau kita sudah bisa dipanen, kita ambil. Kemudian yang masih kecil kita simpan dulu, menunggu nanti besar ya teman-teman. Ini paritnya kita sengaja dibikin jarak ya, supaya ada buat jalan waktu kita memanen ya teman-teman. Adapun untuk pupuk ya, kita menggunakan pupuk kompos organik dari kohe sapi atau kohe domba yang sudah difermentasi ya teman-teman. Ini tempatnya diusahakan harus yang terbuka ya, jadi jangan di bawah naungan ya, supaya pertumbuhan dari kacang panjang ini bisa maksimal ya. Yuk, kita lihat-lihat, kita ikuti perjalanannya sambil ngabuburit. Kita memanen pertumbuhan dari kacang panjang ini. Ini yang sudah tua teman-teman, ini bisa digunakan nanti untuk pembinihan. Ini terlambat kemarin kita panen. Ini usia dipanen ya segini ya kurang lebih. Ya alhamdulillah, cuaca cukup panas ya, sehingga ini sangat bagus ya untuk pertumbuhan dari tanaman kacang panjang ini. Teman-teman, nih hasil dari panen hari ini. Karena untuk pemanenan ini istilahnya mah nggak sekali ya. Ini kita akan berbincang-bincang dengan pemiliknya ya. Assalamualaikum Pak, kumaha sehat damang? Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah ya, ini seorang petani yang sukses. Pak, Bapak mulai terinspirasi untuk bertani sejak kapan Pak? Udah lama ya. Jadi alhamdulillah ya, sudah berpengalaman dalam bertani.
Kalau untuk proses penanamannya Pak, awalnya dari apa? Dari biji? Dari biji. Nah, dari biji kita tanamkan ya setelah media sudah jadi Pak ya. Kemudian setelah tumbuh baru dikasih itu bambu Pak ya. Bambu turus istilahnya ya. Turus ya, maksudnya untuk supaya naik, merambat ya. Media untuk merambat ya. Ya. Kalau untuk usia panen Pak, kira-kira berapa bulan udah bisa mulai ada hasilnya? 2 bulan langkung seminggu. Ya, 2 bulan lebih, alhamdulillah sudah bisa dipanen Pak ya. Untuk kemudian setelah dipanen itu kurang lebih sekitar 10 kali pemanenan juga masih bisa Pak ya. Usianya tergantung dari pemeliharaan Pak ya. Jarak pemanenan itu biasanya 1 minggu sekali atau gimana Pak? 2 hari ke 3 hari. Oh, 3 hari sekali Pak ya? Oh, kalau sudah ini panen 3 hari sekali bisa kita ambil ya, dipetik ya. Ya. Kalau untuk hama sendiri Pak, kendalanya gimana Pak barangkali? Barangkali hilut ya. Terus tengek. Tengek, oh gitu. Santang. Tapi insya Allah Pak ya sudah bisa teratasi ya. Ada obatnya ya teman-teman. Jadi karena pada dasarnya setiap pertanian itu harus ada teknik atau ilmunya ya. Kalau ada penyakit kita harus cepat-cepat mengobati, karena insya Allah di toko pertanian ya sudah komplit Pak ya untuk obat-obatnya. Kalau untuk pemasaran sendiri Pak gimana Pak? Sulit nggak Pak? Enggak ya. Nah, alhamdulillah untuk pemasaran tidak terlalu sulit Pak ya, karena kebutuhan sayuran ya di sini apalagi dekat dengan pasar Cikurubuk ya. Bapak mungkin kerjasama dengan bandar ya, ada yang nerima kemudian nanti oleh dia disetorkan ke pasar. Jadi untuk para petani, para pemula jangan khawatir, jangan takut ya, silakan semangat untuk bertani, tapi terlebih dulu biasanya harus ada perjanjian atau kontrak dulu dengan bandar Pak ya, dengan pembeli ya. Jadi jangan sampai kita nanam waktu panen kita bingung memasarkan ya itu. Jadi intinya tetap ya, apapun jenis tanamannya, waktu kita bertanam kita komunikasi dulu dengan istilahnya bandar atau pembeli ini nanti, supaya kita istilahnya nggak kebingungan waktu dalam proses pemasaran ya. Ya terima kasih ya Pak, semoga Bapak sehat dan sukses selalu ya. Kalau untuk usia panen Pak, kira-kira berapa bulan udah bisa mulai ada hasilnya? 2 bulan langkung seminggu. Ya, 2 bulan lebih, alhamdulillah sudah bisa dipanen Pak ya. Untuk kemudian setelah dipanen itu kurang lebih sekitar 10 kali pemanenan juga masih bisa Pak ya. Usianya tergantung dari pemeliharaan Pak ya. Jarak pemanenan itu biasanya 1 minggu sekali atau gimana Pak? 2 hari ke 3 hari. Oh, 3 hari sekali Pak ya. Oh, kalau sudah ini panen 3 hari sekali bisa kita ambil ya, dipetik ya. Ya. Kalau untuk hama sendiri Pak, kendalanya gimana Pak barangkali? Barangkali hilut ya. Terus tengek, oh gitu. Santang. Tapi insya Allah Pak ya sudah bisa teratasi ya. Ada obatnya ya teman-teman. Jadi karena pada dasarnya setiap pertanian itu harus ada teknik atau ilmunya ya. Kalau ada penyakit kita harus cepat-cepat mengobati, karena insya Allah di toko pertanian ya sudah komplit Pak ya untuk obat-obatnya. Kalau untuk pemasaran sendiri Pak gimana Pak? Sulit nggak Pak? Enggak ya. Nah, alhamdulillah untuk pemasaran tidak terlalu sulit Pak ya, karena kebutuhan sayuran ya di sini apalagi dekat dengan pasar Cikurubuk ya. Bapak mungkin kerjasama dengan bandar ya, ada yang nerima kemudian nanti oleh dia disetorkan ke pasar. Jadi untuk para petani, para pemula jangan khawatir, jangan takut ya, silakan semangat untuk bertani, tapi terlebih dulu biasanya harus ada perjanjian atau kontrak dulu dengan bandar Pak ya, dengan pembeli ya. Jadi jangan sampai kita nanam waktu panen kita bingung memasarkan ya itu. Jadi intinya tetap ya, apapun jenis tanamannya, waktu kita bertanam kita komunikasi dulu dengan istilahnya bandar atau pembeli ini nanti, supaya kita istilahnya nggak kebingungan waktu dalam proses pemasaran ya. Ya terima kasih ya Pak, semoga Bapak sehat dan sukses selalu ya.
informasi. Jadi yang 15 juta itu tadi itu pengolahan dari awal Pak ya, waktu bikin bedengan, Ya. kemudian dikasih mulsa. Ya ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kali tanam Pak ya tadi. 4 kali. 4 kali. Yang pertama Bapak nanam apa tadi? Cabai hijau, cabai merah. Cabai merah. Cabai merah ya, alhamdulillah cabai merah sudah berpanen, sudah ada hasilnya. Dengan modal tadi awal ya, pengolahan. Kemudian dilanjut dengan penanaman mentimun atau bonteng juga sama ya. Kalau cabai sendiri berapa bulan Pak usianya? Cabai awal ya. apa? Ya, yang kemarin Bapak tanam. 3 sasi. Oh, 3 sasi sudah bisa dipanen ya. 3 sasi bonteng kemudian kemarin 40 hari ya. Kemudian sekarang dilanjut dengan terong juga sama terong. Kemudian nih ada lagi kacang panjang. Kacang panjang ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini untuk mulsa ya. Ini mulsa modalnya sekali ya. Bisa dimanfaatkan untuk beberapa kali media bertanam ya. Jadi alhamdulillah 4 kali macam ya. Ini fungsi dari mulsa ini yang di samping untuk supaya tidak terlalu banyak rumput ya Pak ya. Menghindari rumput atau gulma. Juga pupuknya tidak terbawa arus ya Pak ya, kalau hujan Pak ya. Jadi kalau hujan pupuknya tidak terbawa arus ya teman-teman. Jadi kita menggunakan media mulsa, 1 kali modal bisa dimanfaatkan beberapa kali pemanenan, beberapa kali tanam. Mungkin usianya bisa sampai 1 sampai 2 tahun Pak ya. Tergantung pemeliharaan juga kita waktu proses penanaman berikutnya ya. Ya, jadi alangkah baiknya ya bagi teman-teman yang ingin bertani, gunakanlah mulsa sebagai media untuk menanggulangi dari pertumbuhan gulma atau rumput ya. Ya teman-teman, ini untuk proses penanaman selanjutnya nanti seandainya musim tanam pertama sudah selesai. Jadi caranya kita bersihkan dulu, kita buka dulu mulsanya, kemudian kita kasih pupuk ya. Setelah dikasih pupuk kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu supaya tidak terlalu panas, baru kita tanami tanaman berikutnya ya. Ini masih bisa dimanfaatkan, mulsanya masih bagus ya teman-teman. Mungkin nanti insya Allah kedepannya kita akan tanami lagi mentimun atau jenis apa ya yang kira-kira ramai di pasaran ya. Ini lahannya cukup lumayan ya, sekitar 150 batak ya. Jadi kita manfaatkan untuk penanaman palawija karena ini posisi tanahnya tanah hujan ya, sehingga untuk penanaman padi kurang maksimal. Jadi kita mencoba memanfaatkan untuk tanaman yang lainnya. Ya, ini adalah sudah beberapa kali kita tanam. Awalnya tadi dari cengkeh, kemudian mentimun, kemudian terong. Sekarang yang keempat adalah kacang panjang ya. Jadi dengan media 1 kali pengolahan ya, alhamdulillah bisa beberapa kali kita nanamnya. Ini salah satu contoh buah yang kemarin kacang panjang yang tidak diambil ya karena mungkin terlewat, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk benih ya. Nanti kalau sudah tua, udah kering, kita simpan, kita manfaatkan untuk pembenihan atau bibit yang akan datang ya. Di samping kita beli di toko juga sudah ada ya sebenarnya, tapi nggak ada salahnya kita memanfaatkan dari tanaman sendiri ya. Ya, ini sebenarnya udah bisa dipanen ya teman-teman. Ya, ini ada hama ya. Ya, ini hamanya ulap ya. Ini bisa kita tanggulangi ya dengan menggunakan obat ya. Teman-teman saudaraku semua yang telah menyimak dan melihat video ini, semoga ini sebagai motivasi buat kita untuk semangat tetap bertani
ya, walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.